Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Agung, ada apa Pak Agung? Iya Pak, ini Pak, belum saya 2-3 hari ini Pak, setiap kali datang ke sekolah kayak gimana Pak ya, kayak kurang bersemangat Pak. Saya eh, kayak lemes gitu Pak, nggak punya bergairah dalam mengajar Pak, karena gimana ya Pak ya, saya ada yang mengganjal Pak di hati, di pikiran saya Pak. Jadi saya kayak kurang kurang bergairah dalam mengajar Pak di sekolah Pak. Oke, kalau boleh tahu yang mengganjal dari hati Pak Agung apa? Jadi gini Pak Yudian, saya itu Pak kurang disukai oleh beberapa teman saya Pak di sekolah Pak. Jadi saya itu punya gimana Pak ya, saya malu untuk ini Pak, sebenarnya untuk apa, menceritakan tuh malu Pak. Heeh. Cuma kalau nggak saya ceritakan, saya ya gimana ya Pak, saya kayak kurang, kayak apa, selalu terbebani dengan masalah saya sendiri ini Pak, ini. Oke, nggak apa-apa Pak Agung. Dijamin kerahasiaan dari cerita Pak Agung tidak akan keluar dari mulut saya Pak Agung. Oh gitu ya. Gitu. Jadi gini Pak Yudian, jadi jujur Pak ya, saya ada masalah stres sedikit dengan rekan sejawat di tempat saya mengajar. Jadi saya itu kayaknya ya Pak ya, saya takutnya ini cuma anggapan saya sendiri. Saya kurang disukai oleh teman-teman, beberapa teman ya di sekolah saya Pak, khususnya rekan sejawat yang senior. Jadi itu Pak. Oke gitu Pak Agung. Kalau boleh tahu berapa orang Pak Agung? Apakah lebih dari 3 orang Pak Agung? Kalau menurut saya Pak, kayaknya cuma satu atau 2 orang ya Pak ya, 1 atau 2 orang ya. Sebenarnya 1 orang, cuma mungkin karena dia punya teman yang sama-sama senior, yang seangkatan dengan beliau, jadi ya 2 orang lah Pak, anggap aja 2 orang dari beberapa belas teman saya di kantor itu Pak. Oh gitu. Kalau boleh tahu yang menyebabkan Pak Agung les dengan seorang tadi apa sih Pak Agung? Jadi gini Pak, saya itu kan sering ini Pak ya, ada kegiatan lokakarya. Nah, kemudian nanti ada pendampingan, habis itu saya ikut apa, webinar, ikut kegiatan pembatik. Jadi saya itu Pak sering mengikuti peningkatan profesi berkelanjutan yang menurut saya sih Pak ya, itu berguna untuk saya sendiri, dan nanti saya transferkan lagi sama teman-teman yang lain, baik itu di sekolahan maupun juga di KKG gitu Pak. Oh, jadi ini menyangkut pengembangan diri Pak Agung ya? Iya benar Pak. Kalau gitu, apakah dari orang tersebut sudah tahu kegiatan-kegiatan Pak Agung tersebut? Ya sementara ini Pak, kalau menurut saya Pak ya, teman hampir semuanya termasuk teman saya yang senior tadi itu sudah tahu Pak ya. Cuma hanya sebatas tahu aja kegiatan saya itu guru penggerak, udah gitu aja. Tetapi saya nggak apa ya, secara sekilas aja. Jadi saya punya kegiatan namanya guru penggerak, ada pembatik, udah gitu aja. Jadi kesannya tuh saya ya, kesannya tuh kayak sok sibuk gitu loh Pak. Oh kayak gitu. Tapi untuk kegiatan pembelajaran Pak Agung, apakah ada terkendala Pak Agung? Alhamdulillah Pak, selama ini saya selalu kegiatan yang ada di sekolahan, khususnya di kelas saya sendiri Pak. Saya sangat menjunjung tinggi bagaimana cara saya mengajar. Setiap saya ikut kegiatan itu biasanya selalu di luar jam pelajaran Pak. Contoh webinar, contoh pembatik, itu pasti di luar kegiatan di sekolah. Cuma ada kalanya kegiatan yang harus saya laksanakan di jam pelajaran, contohnya lokakarya guru penggerak, pendampingan guru penggerak, itu saya selalu melaksanakan itu di jam pelajaran.
yang ada di sekolahan gitu loh Pak. Oh, kayak gitu. Tapi untuk loka karyanya Pak Agung itu apakah setiap minggu, apakah setiap bulan Pak Agung? Iya, selalu ada jadwal tersendiri dan sebenarnya sudah saya kondisikan Pak ya, karena ketika saya izin, karena izinnya kan jelas Pak ya, izinnya jelas dari dinas jelas. Nah kemudian saya selalu memberikan tugas, saya selalu memberikan tugas pada teman saya supaya kelas itu jangan sampai kosong, supaya pembelajaran itu selalu terpenuhi. Saya selalu meninggalkan tugas untuk mereka Pak. Tapi yang mengajarnya nanti yang tidak ada tidak ada urusan misalkan. Oh, kayak gitu. Apakah kegiatan Pak Agung tersebut eh, orang yang tidak menyukai Pak Agung tersebut tahu dengan detail kegiatan Pak Agung itu? Ya Pak, saya tuh sementara ini belum pernah memberikan tugas tupoksi saya ya sebagai guru penggerak secara mendetail. Jadi saya cuma memberikan informasi bahwa ini loh saya ikut kegiatan guru penggerak udah, ini loh saya ikut kegiatan pembatik udah, gunanya untuk apa itu saya belum ada menjelaskan secara detail Pak. Gitu, Pak. Oh gitu. Rencana Pak Agung ke depannya setelah ini apa Pak Agung? Kalau rencana ke depannya Pak, karena ini menurut saya memang Pak sangat penting Pak ya menurut saya sendiri. Jadi saya sendiri yang akan menemui teman saya yang senior tadi dan menjelaskan secara detail duduk persoalannya. Karena selama ini memang beliau yang berdua ini memang hampir tidak pernah saya libatkan. Karena kadang-kadang beliau itu juga ini saya libatkan, kadang beliau juga ada alasan mau pulang duluan ke rumah, mau ada yang diurus dan ada yang dan yang lain halnya. Jadi saya kira ya tidak terlalu menganggap penting hal ini, tetapi karena saya merasa ini memang kesalahan saya Pak ya, karena kurangnya komunikasi mengakibatkan kayak miskomunikasi gitu loh Pak. Jadi saya akan mendatangi beliau langsung nanti dan menjelaskan seperti apa sih sebenarnya permasalahan saya selama ini kok kelihatannya sok sibuk. Padahal saya sendiri ketika loka karya itu selalu menempatkan teman saya yang tidak ada jam mengajar untuk mengajar karena saya sudah meninggalkan tugas. Jadi seperti itu Pak. Oh, berarti nanti ke depannya Pak Agung akan memberitahu guru tersebut tentang kegiatan Pak Agung, begitu betul? Iya benar sekali Pak. Jadi saya akan mendatangi langsung rekan sejawat saya yang sudah senior tadi untuk lebih mengetahui program apa sih yang ada di grup, sih keunggulannya kalau kita jadi guru penggerak dan apa sih benefit yang kita dapatkan nanti baik diri sendiri maupun orang lain maupun lingkungan sekolah. Jadi itu Pak yang akan saya jelaskan Pak. Setelah Pak Agung menjelaskan kepada guru tersebut, apa tindakan Pak Agung selanjutnya? Jadi Pak, saya akan selalu melibatkan rekan sejawat saya tadi yang senior tadi untuk lebih mengikuti program kegiatan guru penggerak Pak, karena kami memang seharusnya tuh harus berkolaborasi terus, baik yang senior maupun junior maupun yang sepantaran. Jadi tidak harus yang sepantaran aja, tidak harus yang sefrekuensi aja, tetapi semua lintas, baik kepala sekolah, rekan sejawat, dan yang lainnya Pak. Oh gitu. Kalau sudah kedepannya nanti Pak Agung akan berkolaborasi dengan semua teman sejawat di sekolah, kedepannya berarti Pak Agung harus ngapain? Setelah berkolaborasi, setelah melakukan komunikasi dengan baik. Iya Pak, nanti saya akan terus berkolaborasi lagi Pak ya, sehingga saya merasa ini loh memang yang harus saya lakukan. Jadi tidak, saya kan kemarin tuh Pak merasa bahwa
beliau yang berdua ini tidak mau sama sekali untuk diajak gitu. Nah, makanya saya mengambil kesimpulan untuk ya udahlah gitu, saya melibatkan yang lain aja gitu loh. Saya tidak ada rencana sama sekali, tetapi setelah saya pikir-pikir memang kayaknya saya yang bersalah Pak, dan saya yang harus bisa benar-benar berkolaborasi. Jadi kolaborasi di sekolah tuh Pak memang mudah untuk diucapkan Pak ya, cuma belum saya lakukan. Jadi kedepannya ini saya akan selalu berkolaborasi dan berkoordinasi baik rekan sejawat yang sepantaran maupun yang sudah senior. Itu Pak. Oke, berarti nanti ke depannya akan melakukan kolaborasi dan mengajak guru tersebut ya Pak Agung ya untuk Iya, betul sekali kegiatan. Pak. Saya selalu mengajak guru tersebut dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai kegiatan, khususnya yang berhubungan dengan guru penggerak ini. Oke. Asalkan tidak mengganggu. Apakah setelah berbicara dengan saya ini Pak Agung sudah dapat lega atau gimana perasaannya Alhamdulillah. tentang masalah tersebut? Ya, saya alhamdulillah sudah lega Pak ya, karena selama ini saya memang kurang berkolaborasi dengan dua rekan guru sejawat saya tadi Pak. Saya akui sayanya yang kurang. Sebenarnya sudah, cuma kurang aja, kurang usaha, kurang rencana gitu loh. Jadi kedepannya saya akan berkoordinasi terus, dan saya merasa sangat nyaman Pak ya setelah berbicara dan berkomunikasi dengan Pak Yudian. Semoga kedepannya kami di sini bisa selalu berkolaborasi Pak, tidak hanya dalam kegiatan di sekolah, mungkin di masyarakat pun juga itu yang saya harapkan. Oke, kesimpulannya hari ini Pak Agung akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan saling komunikasi dengan mereka agar kegiatan Pak Agung sebagai guru penggerak dan pembatik tidak ada halangan, dan sukses buat kita semua Pak Agung. Iya, terima kasih Pak Yudian ya atas informasinya, atas saran-saran yang telah diberikannya. Semoga kedepannya kami selalu terus bisa berkoordinasi dan berkolaborasi demi terciptanya agen transformasi pendidikan. Saya sendiri Pak. Oke. Ya Pak Agung ya. Terima kasih banyak ya Pak Yudian. Semoga Bapak juga diberikan kesehatan Pak ya. Semoga Bapak kedepannya semakin amanah. Ya, terima kasih Pak Yudian. Sama-sama Pak Agung. Nanti kalau ada kesulitan lagi silahkan konsultasi dan kepada saya Pak Agung ya. Oke. Oke. Terima kasih ya Pak Yudian ya. Sama-sama Pak Agung ya. Siap. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.